Yang paling dominan adalah surat-surat Paulus. Kenapa kau nggak ikuti dia? Iya, surat Paulus, tapi dia kan bukan Tuhan, dia manusia. Lalu kalau kau nggak ikutin dia, Kristen dari mana kalau dia nggak ada? Dari ajaran Yesus. Yesus kan guru dan Tuhan. Masa guru dan Tuhan dia pelayan juga? Iya, dia juga iya. Jadi Paulus menyampaikan apa yang dikatakan Yesus. Paulus melanjutkan Paulus apa yang ketemu disampaikan sama oleh Yesus. Kapan Paulus ketemu sama Yesus? Tidak pernah ketemu. Lalu bagaimana kau meyakini kalau Paulus ternyata nggak pernah ketemu sama Yesus? Yesus datang melalui, dia bukan ketemu langsung tapi melalui roh. Itu melalui cahaya, bajunya berkilau. Apakah Yesus bukan manusia? Siapa? Apakah Paulus bukan manusia? Apakah Yesus bukan manusia? Oh, Yesus manusia, Yesus juga Allah. Ada dua. Kalau di bumi dia manusia, kalau di surga dia Allah, pencipta langit dan bumi. Jadi Yesus Bapa itu sendiri? Betul. Seperti yang kamu katakan. Pada saat dia berdoa di Taman Getsemani, apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri? Bukan, dia berdoa kepada Allah, kepala Bapa. Yesus katanya Bapa itu sendiri, yang mana yang betul nih? Iya, sama aja. Dia juga Bapa, dia juga Allah. Karena yang diwakilkan dia itu. Pada saat dia berdoa, apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri? Dia sebagai manusia, dia berdoa kepada Allah. Aduh. Jadi Yesus bukan Allah itu sendiri atau Allah itu sendiri? Yesus itu kan tadi saya bilang manusia, rohnya roh Allah. Maka dia berdoa di Taman Getsemani itu, dia sebagai manusia, dia berdoa, dia minta pertolongan, minta ampun kepada Allah. Allah itu siapa? Maha pencipta langit dan bumi. Yesus atau bukan? Bukan, kalau Yesus kan belum lahir. Wah, juga. Sama anak Medan nih. Pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Setelah itu Yesus lahir, utusan tadi lahir itu nama Yesus. Menjelma jadi manusia, rohnya roh Allah. Yang menjelma menjadi manusia siapa? Bukan Yesus yang menciptakan langit dan bumi, tapi Allah. Yesus yang ada setelah dia lahir ke bumi. Gimana? Tuhan yang menjadi manusia siapa? Tuhan jadi manusia itu Yesus. Pada saat dia dilahirkan, apakah dia sudah Tuhan? Sudah. Jadi yang dilahirkan bayi itu Tuhan? Rohnya tadi itu adalah Allah, yang disebut dengan Bapa. Pertanyaan saya, bayi itu Tuhan atau belum Tuhan? Sudah. Jadi anaknya Bunda Maria, Tuhannya Bunda Maria? Betul, seperti yang kamu katakan. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku. Tidurlah anak dalam rohmu adalah roh Allah. Malah ikutan nyanyi dia, betul. Jadi coba ada nggak orang Kristen yang membantah dia? Pak Lominho, Au ini Muslim apa Kristen? Au, Kristen atau Muslim? Kristen. Oke, Kristen. Sepakat nggak tadi apa yang dikatakan si anak Medan tadi itu? Bang, chargernya dicabut dulu bang, noise bang. Abang sambil ngecas ya? Enggak. Oke. Tadi yang dijawab sama anak Medan itu, Anda ikuti nggak bang? Bahwa yang bayi itu adalah Tuhan? Maksudnya? Dia tadi mengatakan bayi itu yang dilahirkan Bunda Maria, dia sudah Tuhan. Apa pandangan abang? Mau membantah atau mengikuti? Yesus itu firman Tuhan.
Enggak, yang saya tanya, pada saat Bunda Maria melahirkan Yesus, apakah Yesus yang bayi itu Tuhan atau bukan? Iya. Tuhan. Iya. Jadi bagaimana logika Anda mengilustrasikan Bunda Maria menggendong anaknya yang Tuhan? Timang, pada intinya Tuhanku sayang, jangan menangis, teteknya di sini. Masa begitu, Bang? Dia itu firman Tuhan. Enggak, kita nggak lagi bicara firman. Kita nggak lagi bicara firman. Iya, justru itu saya jelaskan bahwa Yesus itu perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan ya. Yang saya tanya tadi, pada saat Bunda Maria melahirkan Yesus, apakah Yesus yang bayi itu sudah Tuhan? Ya. Oh iya. Firman Tuhan. Jadi Tuhan Anda bayi. Tuhan itu sama, itu juga. Jadi Yesus waktu bayi itu sudah Tuhan. Iya, sudah Tuhan. Apakah Bunda Maria menyembah anaknya sendiri? Menyembah. Nah, kan gimana nih? Bukan menyembah, tapi menyayangi anaknya. Nah, kan Tuhan, masa Tuhan tidak disembah? Waktu bayi Tuhan, yang katanya Tuhan Anda, dia lagi pengen tidur, ibunya Bunda Maria ini nyanyi, bukan Nina Bobo ya, tapi timang, timang, Tuhanku sayang, jangan menangis, Mama di sini, gitu kah? Iya. Bang, coba lah. Iya. Iya. Gimana akal Anda berpikir kalau Tuhan itu jadi bayi, Bang? Nah, berarti Anda mengingkari apa yang Tuhan kehendak. Kan Tuhan bisa berkehendak yang aja. menghendaki kan Anda tadi yang saya tanya. Anda katanya melihat bahwa keimanan Anda itu Yesus yang adalah firman atau Tuhan itu sendiri menjelma menjadi manusia, keluar dari rahim Bunda Maria, ceprot, oe itu Tuhan, Bang? Ya, justru itu pemahaman Anda itu rendah, nggak paham apa tentang pemahaman yang seperti apa. Yang pemahaman tinggi itu kalau bayi yang baru keluar itu sudah Tuhan, Bang. Begini, Sang Pencipta mengirim Roh Kudus. Aduh, kemana-mana ke rahimnya Maria. Rahim pula, ya. Ya kan. Nah, apa ini, Bang? Terbentuklah. Kalau kan kemana-mana Bang. Abang merenung aja, Bang, ya, di bawah, Bang, ya. Abang merenung. Kalau bayi itu adalah Tuhannya, Abang merenung, ya. Oke, selamat sore Pak Leminho. Itu aja, makin ikut bodoh kita nanti kalau ngikutin orang yang menuhankan bayi. Pak Leminho, selamat sore. Pak Leminho. Pak Leminho. Pak Li Minho. Aduh, zaman ini. Aduh. Gak ada takut kalah, takut goblok aja yang ngikutin kalian, masa Tuhan bayi. Ya, Christopher, selamat sore. Jatuh dia. Pak Leminho, kalau nggak ada suara, mic-nya nggak dibuka, saya turunin, Pak. Iya. Iya, gimana Pak? Dua orang tadi itu meyakini bahwa Yesus waktu dilahirkan ceprot itu sudah Tuhan. Menurut Pak Leminho gimana? Ya, betul. Tuhan juga? Iya, betul. Cuma tidak dalam posisi sedang memegang jabatannya. Waduh, bayi punya jabatan, Bang? Iya, Tuhan, cuma secara itu dia sedang melepaskan kekuasaannya. Jadi masa tiga orang ini nggak ada yang menggunakan rasional gitu loh, Bang. Kalau dibilang gimana alam semesta ini dikendalikan, kan sudah ada hukum alam di situ kan. Nggak kemana-mana, Bang. Penghinaan nggak, Bang, kalau Tuhan itu ternyata bayi, Bang?
eh ya ya kenyataannya seperti itu. Lukas menulis seperti itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, Tuhan di kota Daud. Ya, ayatnya seperti itu, Bang. Oke, coba baca 12-nya, bayi nggak tuh? 12-nya. Ini gimana ini teman-teman? Nggak mungkin lah Pak Lee Min Ho kita turunin kan? Kelihatannya beliau memang ngekekeh dengan dalil gitu loh. Kalau tadi tuh nggak ada dalil. Ya silakan, nomor 12-nya Pak. Ya udah kuat. Emang susah ya teman-teman ya, susah ya. Ini satu-satunya yang menuhankan bayi itu cuma Kristen, gue rasa. Gimana? Ya posisi kami sekarang selain Kristen. Posisi kami sekarang kan menuhankan yang sudah di surga, Kang, bukan lagi yang dulu. Enggak. Kita bicara tentang itu kan cerita historisnya seperti itu, tapi sekarang yang disembah yang di surga dong, bukan lagi yang masih bayi. Justru berdasarkan historis itu, Bang. Kenapa yang hubungannya dengan historis menyatakan faktanya Tuhannya orang Kristen bayi gitu loh? Pernah menjadi bayi, lebih tepatnya seperti itulah saya rasa. Iya, pernah jadi bayi kan sudah pasti bayi, Bang. Kalau mau berkelit apapun kita ngelihat membayangkan bahwa memang Tuhan itu bayi. Gimana nih? Coba, sudah dibaca nomor 12-nya? Ya, aplikasinya sudah kehabis. Saya mau install lagi nih. Kalau Kang Dito aja jangan yang dihapus. Kenapa balik menu hapus? Kenapa dihapus? Sudah bosan lihat kebenaran, Bible-nya ternyata gabrol. Oke, saya yang baca. Lukas 2 nomor 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Itu Tuhan atau bayi, Bang? Atau bayi Tuhan? Atau Tuhan bayi, Bang? Bayi Tuhan atau Tuhan bayi? Tuhan bayi atau Tuhan bayi atau bayi Tuhan. Aduh, bingung saya. Tuhan bayi atau bayi Tuhan? Itu bayi. Tuhan bayi dong, Tuhan bayi. Tuhan bayi, bukan bayi Tuhan. Bukan. Iya, Tuhan bayi dong, Tuhan bayi. Tuhan bayi. Oke, kalau ibunya jadi bayi, pernah ibu Tuhan bayi, atau Tuhan ibu? Oke, berarti ibunya Tuhan itu, jadi Bunda Maria ibunya itu ibu Tuhan apa Tuhan ibu? Ibu Tuhan. Ibu Tuhan. Jadi Tuhan punya ibu ya? Bang, ini logika Tuhan dasar, ibu. Bang. Memang Tuhan ibu. Jadi ada Tuhan ibu, Tuhan bapak ada, Tuhan anak juga. Astagfirullahaladzim. Ini benar-benar jelas pagan, Bang. Yang enggak lah, yang sekarang kan yang jelas kan itu historis. Sekarang kami yang menyembah yang di surga, bukan lagi yang dulu, bukan historisnya. Ya, bagaimana mengenal kami menerima dia sebagai juru selamat, ya dia menjadi Tuhan kami yang di surga, bukan lagi yang dulu pernah di bumi. Izinkan saya memberikan pemahaman kepada Pak Lee Min Ho sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Beginilah kalau kita terpedaya oleh terjemahan Bible, Pak. Ya, ingat, poinnya adalah Kristus itu artinya adalah yang diurapi. Kalau kita baca full, ya, masukkan tentang pemahaman kita tentang Kristus, yang terjadi adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi bayi itu yang diurapi Tuhan, bukan dia Tuhan, Bang. Tapi itu ada teksnya, ada Tuhannya.
Iya, yang diurapi Tuhan. Emang diurapi siapa? Atau mungkin begini ya, Ayo. Kang Dito ya. Begini ya. Di Kisah Para Rasul pasal 2 kan juga ada ditulis yang kamu salibkan itu menjadi Kristus, menjadi Tuhan ya. Yang dipermasalahkan itu. Jadi menurut saya begini. Lukas itu menulis secara Lukas itu di Lukas pasal 2 itu ditulis sebagai sebuah risalah rangkuman dari perjalanan Kristus. Jangan dirames, Bang. Pak Lemino jangan merames seperti merames tafsir mimpi, jangan. Ini kan Bible diyakini sebagai firman Tuhan. Iya, maksudnya. Tapi kalau melihat secara maksudnya umum, begini. Lukas ini, maksud saya begini. Jadi yang lahir itu Kristus. Tetapi waktu dia di bumi memang Kristus. Kemudian setelah dia bangkit dan naik ke surga, dia kemudian disitulah letak Tuhannya. Jadi Kristus dulu baru Tuhan. Jadi secara urutannya seperti itu menurut saya. Lukas masuk penulisan Lukas. Saya paham. Baik. Yang lahir itu Kristus, belum Tuhan. Dia manusia, bayi manusia, remaja manusia, disalibkan manusia, baru bangkit, baru kan Tuhan. Gelarnya kan yang diurapi waktu itu kan, gelarnya baru begitu Kang, begitulah. Oke. Di Roma berarti gini, sebelum ada penyaliban, Kristen nggak punya Tuhan dong. Oh, ya belum lah. Oh, sempet ateis ternyata teman-teman. Ya kan lahir kami kan di tahun-tahun Masehi gimana? Iya. Tapi tepatnya mungkin surga ya, surga sempat kosong lah, surga sempat nggak ada Tuhan. Lebih tepatnya seperti bukan ngomongin surga. Coba ambil dalil yang ditulis oleh Paulus. Paulus pun juga sama, berarti dia ateis itu sebelumnya. Karena dia menuliskan begini. Sebab Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah, jadi Tuhannya ini setelah disalib, betul ya? Iya. Buset. Berarti Paulus waktu ketika dia kecil waktu ya, kalau Paulus mungkin kontekstual banget ya, bisa di itu. Waktu dia kecil dia belajar Taurat, sebetulnya dia sedang tidak bertuhan sebetulnya. Ateis berarti kan? Ya enggak, dia percaya aja. Dia belajar hukum Taurat, tetapi dia sebetulnya dalam kondisi tidak bertuhan. Yang membuat Kristus itu menjadi Tuhan ternyata kan Paulus. Ya bukan, setelah disalib, itu kan teksnya seperti itu. Ya, dia mengatakan sebab Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi Tuhannya ini setelah disalib kan? Iya. Waduh, diiyain pula. Jadi bagaimana nasib orang-orang Kristen itu semuanya sebelum Yesus mati dan dibangkitkan itu tidak punya Tuhan dong? Ya mereka ikut Yesus, ikut yang diurapi itu. Nah, Tuhannya siapa? Iya. Ya nggak ada ya, Kristus itu. Nggak ada. Loh iyalah, iya. Iya, diamini pula Pak Rimino. Loh, Pak saudaraku, Anda sangat jujur. Jadi Anda tidak berpolemik, tapi inilah diskusi yang sebenarnya. Dengan kejujuran pun akan membuat orang berpikir lagi. Kalau yang awalnya bukan kita menghujat ya, tetapi kita mengajak berpikir secara rasional. Bayi itu kan nggak bisa berkuasa. Bayi itu tidak memiliki kuasa. Bayi hanya berkuasa mau nangis, mau minum nangis, mau ngapa-ngapain nangis. Betul? Jadi nggak ada kuasanya. Betul. Maka Pak Lemino setelah melihat dalil tadi, yaitu yang diurapi Tuhan di kota Daud, dan itu adalah bayi, maka bayi itu bukan Tuhan. Begitu saudara. Tapi yang jadi masalah, menurut pemahaman kita, makhluk sosial yang memiliki intelijensi,
Bisa nggak manusia menjadi Tuhan? Oh ya, nggak bisa. Kalau nggak Kecuali bisa, iya, kecuali manusia Yesus. malah minum. Kok ada pengecualian, kok exception itu loh. Di mana Yesus Exception waktu lah, exception. Makanya kan Kang Dito, yang Karena- lucu itu ketika malaikat mendatangi Maria, kata malaikat, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, ya kan? Orang anak laki-laki. Tiba-tiba di Lukas 2:11, hari ini telah lahir Tuhan. Yang dihamilkan orang, yang dinyatakan lahir Tuhan. Ini kan menggelitik kalau memang mereka berpikir ya, kalau mereka pakai akalnya gitu loh. Akal hati dan nuraninya dia pakai, itu pasti dia pertanyakan itu, kok bisa ini? Kata malaikat ketika mendatangi Maria akan melahirkan anak laki-laki. Lukas ini yang pemberitaannya kepada gembala ini kan gembala ini yang menyampaikan kepada Maria, ceritanya di Lukas ini gembala. Kata gembala itu yang lahir itu Tuhan. Itu perkataan gembala loh. Gembala ini nggak jelas siapa. Oke, yang mengatakan bahwa dia mendengar dari malaikat. Pengakuan gembala itu. Lanjut, Kang. Ya, aku rasa Pak Leminho perlu merenungkan. Pak Leminho memang suatu agama itu pondasi dasarnya adalah kitab suci ya kan. Tapi kalau kitab sucinya menurut ini sejak bayi itu Tuhan, menurut itu bukan. Tuhan itu setelah disalib. Ini yang harus disadari gitu loh. Apakah memang agama itu membuat manusia pintar atau membuat semakin bodoh gitu kan? Semakin membuat manusia ini dewasa menyikapi bahwa hidup di dunia ini tidak disia-siakan atau mencari kebenaran, atau justru imani saja. Biarpun orang lain bilang saya bodoh menuhankan bayi, ternyata tulisannya bukan bayi yang Tuhan. Ternyata Tuhan itu manusia yang jadi Tuhan. Itu exception. Kalau misalnya tuduhan itu yang dibuat oleh Paulus, Pak Leminho, hanya pengecualian Yesus yang Kristus setelah mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan, itu tulisannya Paulus. Namun apakah Yesus pernah mengatakan, nanti aku disalib mati baru aku jadi Tuhan loh? Emang ada? Nggak ada Pak. Ya memang nggak ada. Makanya kan untuk memahami Lukas pasal 2 tadi kan ya seperti itu. Memang manusia Yesus kalau saya manusia, tanya kan memang manusia yang diurapi, hanya sebatas itu. Iya, tapi banyak Kristen tadi dua orang. Jabatan Tuhannya dia sedang tidak pakai itu. Kalau dia pakai jabatan Tuhannya waktu dia disalib, ya semua yang di Bukit Golgota ya hancur semua kan. Ya makanya dua orang tadi yang sengaja saya turunkan. Kenapa? Saya nggak mau berdebat dengan orang yang pura-pura bego, Pak, sebenarnya. Yang hanya bilang, iya saya percaya. Mungkin mereka bosan saya percaya gitu. Ditanya ini kayak gitu terus mungkin bosan mereka. Padahal mereka semuanya ya seperti itu kan. Enggak, anak Medan itu nggak pernah ditanya begitu. Jujur kita semuanya itu mengarah kepada biblika, kritik teks, pemahaman tekstual. Itu yang sering. Tapi kalau rasional ini hanya satu gurunya. Siapa? Bang Handi Selebes. Jadi Bang Handi Selebes itu ya suka tanya mengenai rasional, berpikir untuk mengobati kalian menggunakan akal. Tapi karena nggak ada Bang Handi, di sini saya mewakili. Minimal begini loh, sebelum kita bahas kritik teks, sebelum kita bahas pengajaran-pengajaran, apakah pengajaran Paulus dengan pengajaran Yesus itu in linear atau relevan, atau justru berbanding terbalik. Nah kalau selama masih belum paham yang dasar saja, atas dasar siapa teman-teman Kristen mengatakan yang sejak lahir itu bayi? Gak ada. Tulisan itu dipaksakan. Kalau Tuhan bayi, bagaimana malunya itu Yesus dikatakan Tuhan sejak bayi? Sementara orang bayi, ya manusia bayi, kita lihat kalau kita punya anak bayi, dia mau ngapa-ngapain masih ketergantungan sama mamanya. Kan begitu? Coba makanya kita perlu renungkan, kita sebagai manusia yang memiliki akal, memiliki intelijensi,
berpikir untuk mencari kebenaran Tuhan. Apakah Tuhan bayi? Kalau itu sudah ditolak, syukur. Nah, sekarang berbicara. Apakah manusia itu bisa menjadi Tuhan? Kita sepakat semuanya enggak. Enggak ada satupun manusia bisa menjadi Tuhan. Kecuali Yesus. Enak aja. Emang Hercules bukan Tuhan dia. Bukan manusia yang kemudian jadi Tuhan, Hercules. Enggak kayak gitu, Bang. Itu yang ada hanya di tokoh fiktif, mitos. Tapi kalau berbicara tentang Yesus ini kan dalam hal sentral Kristus ya. Yesus ini apa sih salahnya? Apa salah Yesus difitnah bayi itu dia Tuhan? Kemudian dia mengajarkan tentang hukum Tarah dan melanjutkan misi para nabi, baik mulai dari Musa, Abraham, Israel. Dia ajarkan kok dia dimusuhin, hendak dibunuh. Salah Yesus ini apa sebenarnya, Bang? Sampai dia marah-marah itu kah? Gara-gara dia marah-marah di pasar-pasar itu, yang mengobrak-ngabrik pasar, menggantikan pekerjaannya Satpol PP, apa gara-gara itu Yesus itu difitnah, ingin dibunuh? Kan tidak. Yesus itu utusan Tuhan. Satu perikop besar di dalam Bible, Matius 11, Matius 12 nomor 15. Perikopnya jelas, Yesus hamba Tuhan. Yesus yang dipilih oleh Tuhan sebagai utusannya. Yohanes 17 nomor 3. Mengenai hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan aku Yesus Kristus adalah utusanmu. Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku lebih besar daripadaku. Mukanya, wajahnya tidak bisa kita lihat, suaranya tidak bisa kita dengar. Menurut yang kalian tuhankan, dia bertuhan kepada yang tidak kelihatan. Lalu kenapa kalian paksakan menuhankan Yesus? Ya begini. Ini pemahaman kita. Ya. Gini. Ya di sisi lain juga sebetulnya ya teman-teman Islam juga harus bisa memahami kenapa sampai teman-teman saya, saudara saya Kristen itu menuhankan Yesus ya. Karena dari doktrin pengampunan dosa ya, dari doktrin pengampunan dosa itu kemudian mereka menerima Yesus sebagai juru selamat dan mereka percaya bahwa Tuhan sendiri yang menebus dosa mereka. Ya itu dari situ di luar konsep ketuhanan ya Kang Dito ya. Karena konsep ketuhanan di Kristen yang mereka terima ya Tritunggal kan. Atau bahkan ada yang saklek sekali dengan konsep oneness, Tuhan, Yesus ya Tuhan. Kalau Tritunggal mungkin masih bisa kita bisa ajak komunikasi lah, yang Tuhan siapa, yang utusan. Oh, jadi Pak Leminho Tritunggal. Ya sebetulnya Bro Leminho Tritunggal. Ya sebetulnya itu istilah ya. Jadi Kristen itu enggak yang benar-benar paham Tritunggal itu enggak. Cuma mereka dasarnya adalah cuma mereka percaya karena dosa mereka diampuni itu Kang itu melalui apa? Pernah dapat pengajaran nggak? Pernah dapat dari pengajaran nggak cerita tentang Sidona yang adalah Sidoni dan Sidoni juga Sinina? Menurut Abang, pribadi itu bisa disadurkan hanya kepada manusia atau boleh kepada Tuhan? Apa gimana? Yang disebut dengan pribadi, kosakata pribadi itu untuk Tuhan, boleh untuk Tuhan atau hanya kepada manusia? Kosakata pribadi itu yang untuk manusia sebetulnya. Karena mungkin tidak memiliki konsep tentang ketuhanan, maka disadurkan kepada Tuhan. Nah, bagaimana alangkah hinanya kepribadian yang harusnya disadurkan kepada manusia dibuat untuk Tuhan. Saya beri ilustrasi, teman-teman 1,1K orang ya. Simak ini penjelasan dari Kang Dito sembari nunggu gurunda kita Bang Zuma ya. Insya Allah lama waktu kita. Nah, Pak Leminho dengan tidak mengurangi rasa hormat ya, bukan menghujat tentang konsep Tritunggal. Kalau Pak Leminho memang mengetahui kaidah bahasa Indonesia, pribadi hanya kepada manusia, ilustrasi ini apakah berhak kita sadurkan kepada konsep ketritunggalan kepada Tuhan? Jadi satu manusia, satu hakikat manusia yang memang adalah manusia, dia seorang laki-laki, nama yang tertuang di dalam ID card atau KTP namanya Doni,
Sejak dia lahir, dia sekolah namanya Doni. Dia lulus kemudian remaja tetap Doni. Kemudian pada waktu dia nganggur, nggak ada profesi yang tepat buat profesi pekerjaan dia. Doni ini adalah laki-laki tulen, tetapi dia tidak berotot. Kemudian dia bekerja di salah satu tempat pekerjaan yang menerima dia, itu satu salon kecantikan. Sampai hampir 10 tahun pengalaman dia di salon kecantikan, banyak teman-temannya, perempuan semua, bahkan ada juga yang seperti dia, memanggil dia namanya Nina. Jadi yang adalah Doni, dikenal namanya Nina, karena di suatu profesi pekerjaan dia di tempat kecantikan. Nah, saking lamanya bekerja di suatu tempat kecantikan itu, dia kemudian tidak tertarik dengan lawan jenis. Karena setiap hari dia ketemu dengan perempuan-perempuan. Sehingga kelakuannya seperti perempuan. Si Nina ini. Nah, karena dia lebih cenderung berhasrat kepada laki-laki, dia cara menyalurkan hawa nafsunya, ya otomatis harus melihat laki-laki. Harus berhubungan dengan laki-laki. Nah, pada malam hari, setiap malam hari, Ninang yang adalah Doni, ini kemudian bermakeup untuk menjalankan, mendapatkan nafsu birahinya melihat laki-laki. Dia mencari customer laki-laki. Dia mengubah nama menjadi Dona. Dona ini berprofesi dia untuk meluapkan nafsunya. Dia menjaring laki-laki yang mungkin gak bisa membedakan mana yang perempuan jadi-jadian, mana yang tulen. Jadi mangsanya adalah itu. Nah, suatu malam Dona ini ketangkap, kena razia oleh Pak Satpol PP. Pak Satpol PP ini namanya Pak Agus. Malam-malam dia ngobrak, dia menangkap gerombolan-gerombolan para penikmat atau penjajah prostitusi yang nggak jelas itu, dia tangkap. Jangan bergerak, ditangkaplah itu si Dona. Kemudian ditanya si Dona sama Satpol PP-nya Pak Agus. Siapa namamu? Dona Om. Yang betul, siapa namamu? Dona Om. Ah, kau bohong, mana KTP-mu? Dikasihnya KTP-nya Pak Leminho. Ternyata KTP-nya namanya Doni. Dia laki-laki tulen. Agamanya Kristen. Nah, setelah itu, apa yang ternyata ditanya oleh Pak Agus ini? Kenapa kok bisa seperti ini? Iya Om, aku pun juga bingung Om. Padahal aku paginya, aku biasa laki-laki tulen Om. Saya Doni juga Om. Terus sorenya aku kerja di salon Om. Aku dipanggilnya Nina Om. Nah, pada saat Dona ditangkap, apakah Doni bisa menyelamatkan? Apakah Nina bisa menyelamatkan? Sementara si Dona sudah bicara, Doni juga adalah saya, Nina adalah saya, dan Dona juga saya. Gambaran tentang ilustrasi ini 3 dalam 1, 3 kepribadian manusia dalam 1 manusia. Apakah cocok buat Tuhan? Kalau cocok, bagaimana Anda tidak menghujat Tuhan atau masing-masing abstraknya Tuhan itu? Kemudian dibayangkan seperti banci yang lagi cari mangsa itu Bang. Yang suka bilang, Bang, kena gigi uang kembali Bang. Bagaimana tidak menista itu? Kang Dito ini kok tahu bener ya? Pengalaman ini kayaknya Bunda. Pengalaman. Itu gambaran itu imanmu Bang. Iya. Bener nggak gambarannya? Ya maaf lah kalau digambarkan seperti itu, ya nggak bisa saya pikirkan ke situ karena tapi betul tidak? Terlalu sarkas ya, terlalu sarkas. Ya, tapi betul tidak? Betulkah tidak? Betulkah tidak? Satu manusia, hakikatnya manusia ini Doni, Ninu dan Dona. Apa yang beda dengan konsep Tritunggal? Yang katanya Tuhan, ya Bapa, ya Anak, ya Roh Kudus. Ketiganya dalam satu. Coba. Ini memang perlu perenungan karena akal itu kalau mau berfungsi, ya bagaimana intelijensi saya, kecerdasan saya bisa membuat ilustrasi
Yang dimaksud 3 pribadi 1 hakikat itu gambarannya memang untuk manusia, dan itu terjadi. Enggak, bukan pengalaman pribadi teman-teman. Wah, ngarang aja. Saya itu paling anti kalau ada orang-orang seperti itu. Langsung saya tonjok, serius. Saya tonjok. Kabur. Yang dia tuh ada aja. Pencontohannya ke ini sekali, jadi apa? Seperti sangat meresapi begitu Kang Dito. Leminho. Nah, memang seperti itu ilustrasi yang betul. Artinya begini, itu manusia. Pantaskah makhluk disematkan kepada Tuhan? Tuhan kan kau bilang nggak mungkin. Nah, sementara imanmu seperti itu, 3 dalam 1. Kalau manusia tadi itu terjadi. Kalau Tuhan, bisakah Tuhan seperti itu? Kan kacau imanmu itu kalau kau sematkan keadaan manusia kepada ketuhanan. Bunda Rahma, saya mau nanya nih Bunda Rahma nih. Boleh Ya, ya? Bang. Leminho dengerin ya. Saya mau cerita begini nih Bunda Rahma. Waktu itu 4 hari yang lalu, saya itu lagi butuh duit nih Bang Bunda Rahma nih. Ya kan? Kebetulan. Jangan lagi cerita yang kayak Bang Dito ya. Jangan Bang ya. Bukan. Oh iya, Nah, ya lanjut. pas gitu, kebetulan nih istri saya ini punya anting cuma sebelah nih. Rencana saya mau jual, ya kan? Saya mau jual. Saya datanglah ke toko emas. Kebetulan yang punya toko emas ini, bapak ini lagi bikin kopi di belakang. Saya lihat nih emas banyak di depan mata saya nih di lemari itu kan. Saya ambillah gelang itu, ada 10 gram saya ambil. Kabur saya Bang. Pas kabur saya mikir, waduh, kalau emas ini saya jual, otomatis saya ketangkep. Sedangkan saya mau jual anting sebelah bini saya ini untuk membiayain anak saya yang sakit di rumah sakit kan gitu. Nah udah gitu, baliklah saya ke toko itu, ketemu masih bapak tadi yang jualan. Pak, saya minta maaf sebelumnya Pak. Ya ada apa Dek? Kemarin saya datang sore ke sini Pak. Terus bapak kan lagi nggak ada, bapak kalau nggak salah saya lihat ke belakang. Oh iya saya dibikin kopi waktu itu. Ya Pak, waktu itu saya nyolong Pak. Gelang emas bapak ini dia buktinya Pak. Terus maksudnya apa ini? Ya saya mau minta maaf Pak. Saya salah Pak, saya minta maaf sama bapak. Bapaknya marah. Saya nggak mau maafin kamu sebelum kamu membunuh anak saya yang umur 3 tahun 3 bulan ini. Begitu dibilang. Wah, bingung saya Bang. Bagaimana Bang caranya Bang? Kalau saya dimaafin sama bapak itu, syaratnya cuma 1, bunuh anak yang 3 tahun 3 bulan Bang. Kalau enggak, saya digebukin sama sekampung Bang. Karena apa? Saya nyolong. Nah gimana tuh Bunda Rahma caranya, atau Abang Leminho nih, caranya supaya saya bebas dari hukum ini Bang? Satu sisi, saya nyolong nih Bang, ya kan? Saya berdosa, ya kan? Saya datang ke bapak itu untuk minta maaf. Mau bapak itu maafin, tapi syaratnya cuma 1, bunuh anaknya yang 3 tahun 3 bulan. Nah itulah konsep dalam Kristen. Mereka yang maling. Bunda Rahma rese banget. Diam dulu, gue nanya sama Leminho. Aduh, Bunda Rahma. Mereka yang maling, Bang. Mereka yang maling, mereka berzina. Anak Tuhan yang katanya Yesus ini anak Tuhan yang harus dikirim untuk ditumbalkan, untuk mati menebus. Ajaran apa itu coba? Nggak masuk akal Bang. Oh yang maling. Kira-kira gimana Leminho? Padahal bapaknya itu benar gak suruh membunuh anaknya Leminho? Leminho? Kalau Leminho pasti bilang iyalah karena begitu besar kasihnya dia kirim anaknya untuk jadi tumbal itu kan. Nah kalau berdasarkan ilustrasi ini ilustrasinya agak kebalik sih. Gimana Bang? Kebaliknya di mana Bang? Coba kebaliknya di mana? Karena begini, ini kan orang yang nyuri itu berdosa dulu, baru dia minta berdosa, ampun. Terus saya minta ampun ya bapak nih, kan saya nggak bilang sih engkau, tapi bilang bapak itu. Saya minta maaf nih sama bapak nih. Nah bapak itu memaafin saya kalau saya mesti ngebunuh anaknya Bang. Gimana tuh Bang? Menurut Abang gimana?
Anaknya baru 3 tahun 3 bulan ya bang. Menurut abang gimana? Masuk akal. Hanya orang gila yang mengimani itu. Nah, Bunda Rama Yang mencuri itu, jangan yang mencuri dijawab, itu Bunda. Aku posisinya nanya apa? Bang Lemino. Menurut abang Bang yang Lemino mencuri itu itu- masuk akal nggak? Yang mencuri itu pembantu itu. Saya. Iya, maksudnya hubungannya sama bapaknya apa? Saya datang ke toko itu mencuri bang, nggak ada hubungan bang. Saya mau jual anting tadi kan abang nggak dengerin. Saya punya istri, punya anting sebelah. Rencana saya mau jual nih ke toko emas. Sampai di toko emas, yang si bapak yang punya toko emas ini lagi bikin kopi ke belakang. Saya colong tuh emas bang. Setelah itu saya balik lagi ke sana karena nggak mampu untuk saya jual nih. Emas ini gelangnya tuh ada 10 gram bang. Saya jual ketangkep saya, mendingan saya balikin lagi. Saya minta maaf sama si bapak. Si bapak itu ngamuk-ngamuk sama saya bang. Kamu bakalan saya maafin, tapi syaratnya cuma satu. Kamu harus bunuh anak saya yang 3 tahun 3 bulan. Anak lagi main bola tuh bang di depannya bang. Masa saya mesti bunuh bang? Kira-kira abang gimana? Apakah saya bunuh tuh anaknya yang 3 tahun 3 bulan di depan mata saya itu? Atau saya gimana? Hanya lebih misalkan yang mencuri itu ya, itu pembantunya lah, katakan pembantu dari. Enggak, saya orang lain, saya nih bang, saya bukan pembantu bang. Iya, Bukan. iya. Bang Budi terlalu bertele-tele. Misalnya contoh nih, Limenho mencuri. Kemudian ketahuan sama yang punya toko kan. Nah, Anda minta maaf, Liminho minta maaf kepada yang punya toko. Enggak dimaafkan, pokoknya enggak. Kau harus membunuh anak saya. Begitu kira-kira ya. Kira-kira gimana itu? Enggak dimaafkan. Anaknya masih 3 tahun 3 bulan nih bang. Masih unyu-unyu. Nah, konsep Kristen. Ya, Dia belum, Bang. maling, dia berdosa. Ini Anak buat Tuhan yang teman-teman harus yang di mati bawah ya. terkutuk. Ini kiasan dari cerita keimanan Kristen. Menurut teman-teman yang ada di bawah gimana? Apakah anak itu harus dibunuh biar saya bebas dari salah saya mencuri, atau saya lari dikejar-kejar buronan sebagai pencuri? Gimana nih? Coba Harus teman-teman yang di minta bawah. maaf. Harus minta maaf, minta Saya udah ampunan. minta maaf bunda, udah minta maaf, barangnya udah saya balikin. Saya udah bertobat, tapi tobat saya nggak diterima, harus bunuh anaknya. Ya kalau ke cerita di Bible, Yesus kabur. Bukan. Ini maksudnya ajaran Kristen ini, yang dosanya orang Kristen, yang dibunuh itu Yesus yang nggak punya dosa. Makanya ada di kitab Efesus 5 nomor 2, Yesus itu adalah pengorbanan yang harum bagi Allah yang ada di Elohim. Kan Ajaran lucu. Paulus, ajaran Paulus. Ajaran Efesus 5 nomor 2. Coba baca bang. Nah, oke ya. Ini kiasan. Satu lagi ada cerita nih bang. Saya ini kan tinggal di Kalimantan nih bang. Di Kalimantan ini banyak suatu barang mistik nih. Kebetulan saya datang ke hutan nih bang. Di hutan itu bang, saya ngelihat ada ayam ngelahirin gajah bang. Percaya nggak bang? Hanya Bang orang Ringo, Ya. gila yang percaya percaya. nggak? Di Kalimantan dalam nih, di Kalimantan Pontianak di dalam hutan, saya ngelihat ada gajah, ada ayam melahirkan gajah bang. Iya, lanjut. Abang yakin nggak? Percaya nggak? Enggak, itu aja. Abang percaya nggak cerita saya? Di Kalimantan nih bang, banyak mistiknya Oh, bang. kalau ya itu nggak percaya lah, nggak percaya. Dan Nah manusia begitu melahirkan juga Tuhan. saya sama Tuhan Anda. Masa ada manusia yang melahirkan Tuhan pencipta alam semesta bang? Ayam aja nih, ayam bisa diukur, bisa ditimbang. Gajah bisa saya ukur. Abang aja nggak percaya ada ayam ngelahirin gajah. Bagaimana ada manusia yang ngelahirin Tuhan bang? Ya begini, karena bukan dari kami percaya bahwa manusia bisa Tuhan bisa menjadi manusia. Logika nih bang Dasarnya ya? Logika ya, bang ya? Logika enggak sih, gini Bang Gema. Logikanya kami percaya, kami sadar bahwa manusia itu orang berdosa, cuma itu aja. Begini bang, ini saya nggak nanya dosanya. Yang pertama kan soal pertama udah. Cuma ini cerita yang lain lagi di Kalimantan. Ada ayam ngelahirin gajah. Lalu abang bilang nggak percaya. Ayam bisa ditimbang, gajah bisa diukur. Gajah bisa diukur bang, beratnya juga bisa diukur, lebarnya juga bisa diukur. Kenapa abang sebagai manusia yang percaya dengan Tuhan nggak meyakini Tuhan berkuasa untuk melahirkan ayam melahirkan gajah?
Giliran manusia melahirkan Tuhan, abang percaya. Giliran gajah dilahirkan sama ayam, abang nggak percaya. Ini baru makhluk loh bang, makhluk loh. Kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa dia nggak jadiin semut ngelahirin gajah? Apa ukuran manusia dengan Tuhan pencipta alam semesta ini bang? Bumi itu sebesar debu bang, apalagi isinya. Kalau isinya itu bisa melahirkan Tuhan, bagaimana bang? Mikroba melahirkan gajah bang, kalau gitu bang. Iya gak? Logika nih kita. Kalau perbandingan saya tuh justru mikroba. kalau bicara logika, justru saya lebih Abang aja logika nggak percaya ada ayam melahirkan Tuhan itu gajah. lahir menjadi manusia daripada gajah dilahirkan ayam. Iya, abang nggak percaya kan? Ayam melahirkan gajah, nggak percaya kan? Iya, karena gajah kan ukurannya lebih besar, jauh lebih besar daripada itu ayam. pinter bang. Manusia kecil ngelahirin Tuhan pencipta alam semesta yang maha besar ini bang. Logika bang kita main bang. Ya logika, tapi maksudnya Tuhan menjadi manusia kan bisa aja kan? Ya seharusnya Tuhan juga bisa dong menciptakan gajah lahir dari semut. Bisa aja bang. Bisa, itu kenapa abang nggak percaya? Tuhan Kecuali masalahnya semutnya kuasa Tuhan. Masalahnya di Bibelmu, semut raksasa, Bang. Masalahnya, emang manusia ngelahirin Tuhan, manusianya raksasa bang. itu karena dogma dia Bang Budi, di otaknya memang udah tertanam dogma. Masalahnya di Bibelmu, Tuhan itu bukan manusia. Di dalam bilangan, di dalam Hosea, aku ini Tuhan bukan manusia. Nah, kenapa kau mengimani yang manusia ini adalah Tuhan? Ini kan otakmu bang yang harus kau betulin. Akalmu itu mainkan bang. Kita diberi kelebihan itu otak di kepala nih. Makanya otak itu di kepala dimuliakan ya, otak itu di kepala. Supaya itu dipakai untuk berpikir. Mengelola data-data itu, otak mengelola data-data itu berkesesuaian dengan akal. Akal yang menyampaikan ke kita. Akal menyampaikan ke kita setelah dikelola oleh otak. Otak itu yang sekian entah berapa bagaimana itu ya di otak itu bagaimana. Kalau kita lihat itu urat-urat di otak itu mengelola, kemudian disampaikan dengan akal kita, kemudian diucapkan dengan lisan kita. Coba kau kelola itu dengan akalmu bang. Apa? Di dalam Bibelmu Tuhan itu bukan manusia. Nah, kenapa kau mengimani manusia ini adalah Tuhan? Jadi kau ini bertentangan dengan data-data di Bibelmu. Secara logika tadi kau diajari masih belum nangkap. Ya konteks di Hosea itu kapan? Tidak heran kan kalau gitu. kau heran Hosea kalau ayam melahirkan gajah, tapi kau tidak merasa aneh kalau manusia melahirkan Tuhan. Dan memang data-data di Bibelmu itu menolak. Manusia itu bukan Tuhan. Ya Hosea pun di bilangan Hosea pun tertulis ya, aku ini Tuhan bukan manusia. Jadi kebenaran itu bang berkesesuaiannya antara data dalil dengan penerimaan akal kita. Itu berkesesuaiannya, itu kebenaran. Tapi kalau yang ada tercatat bertolak belakang dengan akal kita, itu bukan suatu kebenaran. Masalahnya kau secara dalil, secara akal tertolak dua-duanya. Apa itu namanya? Itu kebodohan. Memperbodoh diri bang. Please. Ya, secara dalil, secara akal tertolak. Coba mana celahnya bisa kau iman itu? Yesus menjadi manusia bukan tahun sekarang. Di mana? Jangan nggak usah kau ini dogma doktrin. Saya minta secara data aja. Di mana manusia itu adalah Tuhan mana? Iya, itu aja, Yesus lahir itu, hidup bukan di tahun 2025 itu aja lah. Aduh, memang kau ini sudah berkarat doktrin di kepalamu. Tertulis di mana Tuhan itu manusia? Ayo, karena di Bibelmu manusia itu bukan Tuhan. Di Jangan di-mute lah, gimana sih? Ya karena kau yang kutanya jawab. Di mana di Bibelmu tertulis manusia itu adalah Tuhan? Iya, atau Tuhan itu adalah manusia. Manusia mana? Yesus itu lahirnya nggak sekarang, hidupnya nggak tahun 2025. Saya bertanya, di mana tertulis? Di mana tertulis manusia adalah Tuhan? Yang ada tertulis di Bibelmu di bilangan, manusia itu bukan Tuhan. Kau ini membantah Bibelmu yang menjadi lawan. Iya, bilangan itu tahun berapa? Bilangan itu. Loh kok Tuhan menjadi kau pikir berubah itu?
Waktu penulisan Musa Berubah-ubah. itu juga memang Jadi manusia, sekarang Tuhan bukan manusia. waktu di perjanjian lama manusia itu bukan Tuhan. Sekarang di perjanjian baru mana? Kasih saya data di perjanjian barumu itu bahwa manusia adalah Tuhan, kasih. Perjanjian baru kasih. Kalau kau tolak perjanjian lama di bilangan, coba. Ada di perjanjian baru manusia adalah Tuhan, coba. Cobalah. Jangan memperbodoh diri. Ayo bang. Biar kami tahu bahwa kau benar ternyata. Imanmu adalah benar. Coba saya kasih data di perjanjian baru. Kalau kau tolak bilangan dengan Hosea, kasih di perjanjian baru deh. Ya, Maksa perjanjian kali kau baru anak Maria ini Setengah Tuhan. gini, Mana? saya jawab sederhana saja. Yesus itu lahirnya, hidupnya nggak di. Saya minta data. Kalau congor, aduh, sorry menyori. Kita nggak terima congor, dalil. Kalau kau tidak ada dalil berarti asumsi, nggak bener. Dalil mana? Kau mengimani Yesus yang anak manusia ini 84 kali di Bibelmu Yesus disebut anak manusia. Anak manusia loh, 84 kali sudah kuselidiki 7 tahun, hampir 8 tahun kuselidiki itu Bibelmu. 84 kali Yesus di Bibelmu anak manusia. Nah, dari mana kau menuhankan ini manusia? Coba ada datanya, manusia itu Tuhan, coba. Supaya memperkuat iman itu yang loh, jangan saya cuma maksud ngeyel. yang kami terima sebagai Tuhan itu ya sekarang yang bukan manusia, gimana sih? Lah, tapi awalnya kan dia manusia. Lah ya apa masalahnya kalau dia pernah menjadi manusia? Di mana tertulis itu bahwa setelah Dia tidak jadi bukan- manusia dia Tuhan? Dia Mana? bukan awalnya manusia, tetapi dia pernah menjadi manusia. Memang ya oten-oten ini Loh, udah iya, berkarat. Lo di Alkitab juga tulisannya begitu, di Bible kok. Oke, kita buka data kalau gitu ya. Karena akalmu nggak berfungsi, kita masuk di data ya. Pernah menjadi manusia. Nih, kita buka data. Apakah akalmu? Nah, ini bang ya. Menurut Yesus, nih, saya kasih data aja. Kau paksakan kali Yesus ini Tuhan. Apa kata dunia? Apa kata Yesus? Menurut kau Yesus Tuhan ya. Menurut kau Yesus Tuhan, karena itu dogma doktrin kekurang sehatannya akalmu. Tapi kalau menurut Yesus di Matius 11:25 kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Tuhan di sini? Bapa. Nah, Bapa yang Tuhan. Nah, kenapa akalmu kau matikan malah menuhankan Yesus? Dilanjut dulu itu dibaca terusnya. Walaupun saya baca satu perikop tidak berubah di sini. Tuhan itu Bapa. Aku bersyukur, berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yang Tuhan di sini Bapa, bukan Yesus ya. Akalmu kau jangan matikan. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau ini kepada siapa? Ke Bapa. Tapi engkau menyatakan kepada orang kecil, ya Bapa itulah yang berkenan kepadamu. Yesus di sini bersyukur. Seseorang yang bersyukur kepada Tuhan, tentu dia bukan Tuhan. Kalau ada akalmu, kecuali kau matikan akalmu. Ini di sini, ini dulu, ini perkataan Yesus ini daripada kau ikuti dogma doktrin Bapak gereja yang nggak jelas karena dia mau perpuluhan. Lebih baik kau ikuti kata-kata Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Seseorang yang bersyukur kepada Bapa, kepada Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Akalmu fungsikan bro. Iya begini, sudah aku bilang manusia Yesus itu dulu pernah menjadi manusia, bukannya sekarang. Nah sekarang ini Yesus berubah. itu Ini, siapa? jadi ini mau diedit, dirubah ini bahwa sekarang ini dia yang Tuhan. Sekarang ini dalil yang sekarang harus dirubah yang ini. Yang sekarang ini harus dirubah menjadi aku bersyukur kepada diriku sendiri. Tuhan langit dan bumi begitu. Dirubah ini. Kau bilang sudah tidak berlaku ini kan? Udah dirubah ini. Padahal perjanjian baru ini loh. Ini yang kalian pakai sekarang ini.
Ini Yesus yang ngomong, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi kalau akalmu masih ada, kau belum ODGJ, kau sadari perkataan Yesus. Apa sih kalian mematikan akal? 1 Korintus 4:10, oten botol karena Kristus. Jangan kalian mau dibilang begitu. Gurunda sudah monitor, silakan. Kami orang Kristen itu kelebihannya daripada orang Islam adalah Saya tidak tanya kelebihanmu. Saya tidak tanya kelebihanmu, ketololanmu. Ketololanmu ku bilang. Di sini saya tanya, siapa yang Tuhan di sini menurut Yesus? Ngapain kau cerita tentang Kristen? Udah jelas Kristen memang tersesat kok. Menurut Yesus ini siapa yang Tuhan di sini? Ngapain kau cerita dong tentang Kristen? Tadi kamu bilang gajah, ada ayam ngelahirin gajah katanya bohong, nggak benar. Giliran Tuhan kamu dilahirin manusia itu dipaksakan. Yang mana yang benarnya nih ajaran kamu nih? Konsekuen dong. Masa Tuhan yang maha pencipta alam semesta kosmos ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia yang segede upil itu? Kata mereka nggak ada mustahil, Ustadz. Ya, Bang makanya Budi. betul. Pakai logika coba berpikir. Kalau Anda memaksakan Yesus itu di dalamnya ada Tuhan pencipta alam kosmos ini, otomatis kamu harus terima juga ada gajah masuk ke dalam tubuhnya semut. Yang nyata-nyata ini data itu tadi berlogika ya, karena dia tidak pakai logikanya, dia tidak pakai akalnya. Kita masuk ke dalilnya, data Bibelnya. Yesus berkata, Tuhan yang Bapa ini yang Tuhan nih. Aku bersyukur. Yesus bersyukur kepada Tuhannya. Bagaimana mungkin yang bersyukur kepada Tuhan kau anggap Tuhan? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia bersyukur. Makanya ketika di Taman Getsemani Yesus sujud berdoa. Itu menandakan dia hamba. Berserah diri dia. Baca tuh di dalam Bibelmu tuh di perikopnya ya 12:15. Yesus hamba Tuhan. Makanya dia berdoa. Dia bersyukur. Ini menandakan bahwa dia ini hamba. Abdi. Utusan dia. Dia ke bumi, di bumi ini sebagai perwakilan Tuhan. Menyampaikan firman-firman Tuhan. Kamu gak malu apa diceramain sama Bunda Rahma? Bunda Rahma perempuan loh. Tetapi ayat yang ditampilkannya itu menggetarkan iman loh. Sekarang saya mau nanya sama Anda. Yesus itu Tuhan di mana? Neminho, jawab. Tuhan di sorga apa Tuhan di bumi? Bergaya kali kau di bawah itu, Oten. Minta naik. Kok nggak multi? Lanjut Bunda Rahma. Ini Sinatan ini Bang Budi di bawah teriak-teriak. Naikkan saya, naikkan. Kok nggak multi? Congormu aja di bawah. Mana kau multi? Nggak ada kau namamu di situ. Minta naik. Akunnya pun private. Gimana kau dikasih naik? Oke ya, jadi Yesus itu bersyukur kepada Tuhan. Siapa itu Tuhan? Ya Bapa. Dia minta naik loh, nggak multi dia. Dari tadi minta naik. Bener-bener nih Karesteng ini, aduh. Ajaran Paulus. Minta naik. Nggak multi. Jadi bilang kita takut naikkan. Enggak lah. Mari kita takut. Yang menjadi, bukan kita yang menjadi lawanmu. Bibelmu sendiri yang menjadi lawan kalian. Bibelmu sendiri, bukan kami. Ngapain takut? Ayo naik, multi kau. Siapa? Nathan, multi. Multi Nathan. Saya izin parkun, mau tahlilan. Salam buat Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya Bunda Rahma ini kalau ditanya masalah sini Palu Gada, apa yang lo mau? Gua ada. Apalagi Limenho, udah jelas-jelas. Kalau saya ditanya membahas masalah ketuhanan Yesus itu sebenarnya udah bosan sebetulnya, karena itu kan histori sejarah. Kenapa Yesus Tuhan? Karena dia adalah firman itu kan seperti itu. Kalau kau selalu berpatokan pada histori sejarah, mana buktinya itu salibnya Yesus mana? Kasih saya bukti. Historinya, sejarahnya mana buktinya? Ya, pergilah ke Israel sana di Israel. Ya nggak ada. Apa buktinya dari Yesus itu apa? Kau sebagai orang Karesteng seharusnya bertanggung jawab menyampaikan ke kita bukti-buktinya.
Dalil aja kau tolak kok. Sebentar. Ini kau tolak Ramal. ini. Tolong bukain Ini jelas. Yohanes 1:14 kata Yesus itu adalah firman. Coba pengen tahu saya nih. Seberapa Gak usah jauh bahas dia. firman dulu, Ustadz, Bang Budi. Gak usah. Ini dulu. Yesus di sini berkata dia adalah Tuhan. Bapak lah yang Tuhan, Bapak yang Tuhan nih. Kenapa Ya, betul, otaknya betul, kebalik-balik, malah menuhankan Yesus? Ini perkataan Yesus loh. Kalian udah bantah, apalagi kita yang siang malam ngomong. Ini dulu kau bantah Ini ini gimana sih ya? Apa apologet Islam ini nggak ngerti-ngerti ya? Yang kami sembah itu kan bukan manusia Yesus yang historis dulu. Oh, yang jadi sekarang Yesus kan itu apanya yang kau sekarang sembah? sekarang firman itu sudah bersatu dengan Bapa kembali, itu yang kami Siapa sembah yang kok. kau sembah itu? Yesus atau Bapak? Siapa? Ya semuanya yang sekarang sudah bersatu di surga. Firman Bersatu dan di Bapa surga. itu sudah menjadi satu di surga. Di mana itu bersatu? Ketika Yesus terangkat, Masa? anak manusia terangkat, duduk di sebelah kanan. Apa dia menyatu? Apa dia melebur? Enggak, duduk di sebelah kanan Bapa. Anak manusia. Jadi Yesus ketika dilahirkan, engkau akan melahirkan seorang anak manusia, seorang anak laki-laki. Ketika Yesus terangkat, dia masih anak manusia. Ketika Yesus turun kembali, anak manusia akan turun. Kapan dia jadi Tuhan, Oten? Kecuali dogma doktrin. Selalu anak manusia. Di dalam Bible pun tertulis, ya, ketika Yesus di atas, sudah di atas, anak manusia akan menghakimi ke-12 Bani Israel. Masih anak manusia, bro. Kenapa sih kau di kepala batu kali? Ya Demi mana ayatnya yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu juga ada artinya, ada maknanya di situ. Apalagi alegori. Anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa, itu sudah di atas. Kau bilang menyatu, melebur, menyatu dengan Bapa. Itu perumpamaan peribahasa. Apa tertulis di situ di pangku? Kan duduk di sebelah kanan, berarti ada Bapa di sebelah kirinya. Begitu toh. Coba kau itu di Komal di sebelah kanannya Pak Bang Dito. Kalau kau di sebelah kanannya Bang Dito Gak enak berarti ini ya, main mute terus. Ini siapa sih yang mute terus? nggak ada yang mute. Nggak ada mute. Kamu jangan alasan. Iya, Sekarang frasa saya mau nanya, itu, sebentar, itu Bunda yang Rahma, duduk di ya. sebelah kanan Sebentar, Allah Bunda Bapa itu Rahma, frasa atau Bentar, perumpamaan. saya mau nanya sama Anda ini. Bentar, saya mau nanya sama Anda. Kalau Yesus itu adalah firman, ya, sebagaimana dikatakan Yohanes 1:14. Firman yang mananya Yesus yang dikatakan firman? Coba saya pengen tahu. Ya, firman telah menjadi manusia dan berdiam diri di antara kita. Nah, firman yang mana nih yang di bagian Yesusnya ini? Pengen tahu. Secara totalitas Yesus sebagai manusia atau ada bagian-bagiannya Yesus itu adalah Tuhan? Coba jelasin sama saya. Sebagaimana diperintahkan di Matius 28 nomor 19 dan 20. Pergilah kamu segala bangsa, baptislah dengan nama Bapa Allah, ya, ajarkanlah kepada mereka sebagaimana yang telah kuajarkan kepadamu. Karena engkau akan kusertai sampai akhir zaman. Seharusnya kamu ngajarin saya supaya saya bisa percaya Yesus itu Tuhan. Coba sekarang ajarin saya. Bagaimana, apa yang dimaksud dengan Yohanes 1:14 itu? Manusia mana yang dikatakan firman itu? Coba tunjukin sama saya. Jangan macet ya. Coba, di bagian mananya Yesus itu firman? Di bagian mana? Secara totalnya sebagai manusia firman. Ya, di bagian apanya? Kalau Itu totalitas Yohanes Yesus itu adalah firman, sekarang saya mau nanya sama Anda. Yesus yang disalib itu firman bukan? Iya, firman. Macet kan? Firman itu firman. Firman mati. Mati. Bunda Rama lanjutkan. Ada firman mati kata Lemino. Bentar dulu. Pernah mati. Otaknya Tuhan mati. Pernah mati, Kacau Bang. bener. Pernah mati. Firman logos itu. Itu kan itu kalau Firman logos Tuhan mati. Logos Tuhan mati. menyimpulkan- Masya Allah, hebat. Salut gua. Baru kali ini ada Kristen menyatakan Itu kalau ilmunya Tuhan menyimpulkan- mati. Ini dia Lemino. Gua salut. Aku cumin jempol sama lo. Salut gua. itu kalau Siap-siap menyimpulkan lu terlalu digebukin orang cepat, Kristen semua di jangan dunia, lo. menyimpulkan terlalu cepat makanya. Pernah mati, tapi bang. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Logos pernah mati 3 hari. Belum Oh monitor. iyalah, kenyataannya seperti itu gimana sih?
Jadi Bang, kalau ada di Bibelmu Yesus itu bertuhan kepada Bapa, ya. Kalau kau masih ada akalmu, kecuali kau sudah ODGJ, sudah kau buang akalmu, ya pasti kebalik-balik. Kau anggap Yesus Tuhan. Padahal dalam Bibelmu Bapa lah yang Tuhan. Kau coba baca Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 17. Kalau perkataannya Allah. Bunda kayak gitu lagi, saya jelaskan lagi yang tadi. Ya ampun, bolak-balik terus ini namanya. Saya tanya siapa yang Tuhan menurut kau? Siapa? Yesus itu apa? Yang Tuhan sekarang yang sudah bersatu dengan Bapa, firman sudah bersatu dengan Bapa, itu yang kami tuhankan sekarang. Di mana datanya itu yang bersatu dengan Yesus bersatu dengan Bapa dan itu adalah Tuhan? Mana? Kan dogma doktrin, nggak ada data seperti itu di Bibelmu. Kita buka ya. Ketika Yesus terangkat, dia masih anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa. Berarti ada sebelah kirinya. Anak manusia loh, belum Tuhan dia. Ketika dia menghakimi ke-12 suku Israel, anak manusia akan duduk di tahtanya, akan menghakimi ke-12 suku Israel bersama dengan ke-12 murid-muridnya. Itu di Wahyu. Bukan, di Yohanes apa Wahyu ya? Kemudian anak manusia akan turun kembali. Anak manusia nggak pernah berubah jadi Tuhan. Kalian aja yang menjadikan anak orang ini Tuhan. Selalu anak manusia. 84 kali kuulang, 84 kali di Bibelmu Yesus itu anak manusia. Cuma kalian cuma dogma doktrin di kepalamu. Kadang kau suka doyan makan babi lah. Jadi Kristen lah terus. Duduk di sebelah kanan. Itu duduk di sebelah saya mau kanan. nanya nih sama kamu nih. Katanya Yesus sudah kembali kepada Tuhan. Leminho, saya mau nanya nih. Katanya Yesus sudah kembali lagi kepada Tuhan. Dan firman itu resmi menyatu dengan Tuhan, ya kan? Nah sekarang saya mau nanya nih. Itu sunatnya Yesus itu udah dibalikin belum ke langit, ke surga? Masih ada di bumi, kulupnya ya Ustaz. Katanya kan, iya kulupnya. Kalau bahasa kita kulup, kalau saya bahasa sopannya, sunatnya Yesus itu udah dibalikin juga belum? Apa ikut juga dia ke langit? Terangkat, ikut terangkat ya. Itu bukan hal yang dipelajari lah, nggak tahu itu. Ingat ya, firman telah menjadi manusia dan berdiam diri di antara kita. Arti tubuh manusia itu totalitas adalah firman. Yang disunat itu, yang diputus itu adalah firman. Sekarang saya mau nanya, firman yang diputus itu sekarang ada di mana? Balik lagi ke langit atau enggak? Saya nanya sesuai dengan omongan kamu loh. Saya itu mirroring, bukannya saya itu memberikan satu statement. Balik ke langit lah. Tuh, kebalik. Inilah akibat karena Tuhan menjadi manusia. Pertanyaan saya itu makin lengkap. Semakin kamu banyak wacana yang nggak berdasarkan data, semakin banyak data yang akan saya keluarkan. Hati-hati. Kalau saya bicara dari tadi itu berdasarkan data, bukan berdasarkan asumsi kayak kamu. Saya jawab terus. Di mana? Kan balik lagi. Di mana tubuh Yesus yang dipotong itu? Ke surga. Sunatnya itu balik lagi. Nggak tahu lah kalau itu, nggak tahu saya. Terus logos mati tadi. Ya, Makanya begitu ngomong, saya nggak tahu. Selesai. Jangan dipotong terus mati. Ingat ya di Yohanes 1:1 firman itu adalah gini ya. Apa sih ayatnya itu? Gimana yang Yohanes 1:1? Gue lupa jadinya. Pada mulanya firman itu adalah Allah, Allah itu adalah berfirman, ya kan? Firman adalah Allah, ya kan gitu? Ya betul. Bener gak? Nah, Yesus itu adalah firman, arti firman itu adalah Allah, ya kan gitu bang? Ya gak? Nah, abang menyatakan tadi firman itu ada mati, artinya Allah itu adalah mati 3 hari. Terus saya mau nanya, yang ngatur matahari bisa bersinar, yang bisa bikin rotasi bumi ini berputar, siapa bang? Kuasa gelap. Inilah hebatnya penciptaan. Inilah hebatnya penciptaan. Itu pernyataan Anda, Mas. Iya, maksudnya. Pernyataan Anda tadi, Tuhan itu mati, firman mati. Abang, lo nggak tahu alam ini udah diatur. Matahari sudah punya diatur sama siapa? untuk membuat planet itu berotasi, itu sudah diatur semuanya. Yang ngatur tuh secara signifikan itu perputarannya itu secara secara tepat ya, nggak pernah berubah. Itu siapa yang ngatur? Ukurannya itu satu detik itu menjalani 1,2 mil untuk perputaran bumi. Siapa yang ngatur 1,2 mil itu dalam 1 detik? Abang Gema, itu sudah nggak perlu diatur lagi. Yang tahu.
itu sudah nggak perlu diatur karena dari awal penciptaan sudah diatur. Oh, jadi nggak perlu dijaga sama 3 hari, udah iya jalan dong, sendiri. matahari Siapa Otomatis yang gitu ya. mengatur itu? Siapa Udah yang metik mengatur ya. itu? Siapa yang mengatur? Siapa yang mengatur itu? Sudah nggak Apa perlu kekuasaan Yesus? diatur itu, sudah nggak perlu diatur itu. Matahari sudah punya kekuatan untuk menarik supaya planet berotasi. Jadi Tuhan nggak apa-apa tidur, Tuhan nggak apa-apa mati, Tuhan nggak apa-apa lupa, karena udah metik ya alam semesta ini ya. Jadi nggak perlu ada ngatur lagi. Udah metik, udah otomatis. Nah, gimana sih? Iya, udah Itulah metik. Allah Akbarnya di situ lah, Allah Akbarnya, Allah Maha Besarnya di situ lah. Iya sudah. Terus Tuhan pernah mati ya, Sejak karena kapan? Yesus mati, Sejak jadi Tuhan kapan? mati ya, karena Tuhan itu logos ya. Sejak kapan? Sejak Yang di kapan bawah tuh yang Yesus ketawa ya, Tuhan? awas ya. Yang ketawa awas ya, nggak boleh ketawa di bawah ya. Sejak kapan Yesus Tuhan? Si Minho. Sejak kapan Yesus Tuhan itu? Sejak kapan dia Tuhan? Sejak naik ke surga. Itu makanya Lukas bilang kan, Oh, telah lahir bagimu jadi Kristus. tadinya dia bukan Kristus Tuhan. selama dia Dia bukan Tuhan. Jadi di perjanjian lama siapa itu? Kristus setelah di bumi, Tuhan setelah dia naik ke surga, setelah Ketik perjanjian lama siapa? Tuhannya Musa tuh. Siapa? siapa Miminho. sih intinya? Apanya? Tuhannya Musa siapa? Ini siapa sih ini? Tuhannya Apa- Musa siapa? Kan kau Moder- bilang apa setelah sih? dia naik terangkat ke langit. Enggak, moderatornya Dia ini ada yang berfirman. nge-mute terus apa sinyal Nah, saya? Ya? sekarang jawab. Tuhannya Musa. Makanya kalau kau ditanya jawab supaya nggak ada yang mute. Tuhannya Musa siapa? Aku diturunin aja, kalau memang di mute Tuhannya terus. Musa kabur. Kau nggak mau jawab. Tuhannya Musa siapa? Kan katamu Yesus. Orang di Tuhan mute ketika terus dari terangkat. tadi, gimana sih? Sekarang jawab. Nggak ada yang mute. Ayo. Nggak ada, nggak ada. Kamu jangan ngada-ngada. Coba Ada di siapa? mute nanti, siapa? nanti tolong coba Siapa diperhatiin. Tuhannya Bang Juma Musa? di sholat. Tuhannya Musa Coba siapa? Ayo. diperhatiin gambar mic saya nanti itu dilihat. Itu di mute sering. Sendiri Tuhannya nih kayak saya nih, saya mencet sendiri. Oke, Gurundai mungkin sholat Isya ya, udah masuk Isya. Tuhannya Musa siapa? Kau bilang Yesus terangkat baru Tuhan dia. Jadi dulu siapa Tuhan? Tuhannya ya Ya. Yesus bersama dengan Allah Bapa. Aduh. Kan kau bilang terangkat baru dia Tuhan. Ketika belum ada Yesus ini siapa Tuhan? Belum terangkat siapa Tuhannya Musa? Ayo. Ya kalau di teksnya dikatakan YHWH. Berarti YHWH Tuhannya Musa, bukan Yesus. Iya, di dalam YHWH ada pribadi firman. Yesus di situ ada. Jadi Tuhannya Kan Musa nggak mungkin. menjelma jadi Yesus. Nggak Jadi mungkin, jadian? ya seperti itu, ya bisa seperti itu. Karena nggak Oke. mungkin Tika? YHWH itu berfirman kalau nggak ada firman di dalamnya. Firman itu apa sih? Firman itu apa? Firman itu apa? Apa itu firman? Firman itu perkataan tetapi dalam bentuk dia dalam bahasa Ibrani itu bersifat kata benda, Bunda. Ada kata benda di situ. Perkataan itu bang, nggak mungkin perkataan itu manusia. Kalau perkataan itu berubah wujud menjadi manusia karena kehendak Tuhan, itu baru benar. Firman itu perkataan Tuhan, firman Tuhan perkataan Tuhan. Tuhan berkata-kata di dalam Mazmur, bila ia ingin menciptakan dia berfirman. Kejadian 1:3 berfirmanlah Allah jadilah terang. Kemudian terang itu pun jadi. Firman yang dia sampaikan, dia ucapkan, berwujud menjadi terang. Apakah terang ini adalah Tuhan itu sendiri? Bukan. Itu adalah hasil wujud dari keinginan Tuhan. Hasil dari firman Tuhan, maka berwujudlah terang itu. Sama halnya dengan Yesus. Yesus itu hasil dari keinginan Tuhan, kehendak Tuhan menciptakan manusia. Maka Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Perkataan Tuhan, kehendak Tuhan itu telah berwujud menjadi manusia. Bukan firman itu Yesus, tapi telah menjadi manusia. Dalam Islam innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Iya, Sesungguhnya bernama Yesus.
Sesungguhnya apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata jadi maka jadilah. Jadi Yesus itu termasuk itu perwujudan dari terwujudnya keinginan Tuhan untuk menciptakan manusia. Dia kan mudah bagi dia. Kata malaikat ketika mendatangi Maria, Maria kan heran. Kok saya bisa hamil, malaikat? Saya tidak bersuami. Apa kata malaikat? Sanakmu Elizabeth pun sedang hamil. Usia kehamilannya 6 bulan yang disebut mandul. Kata malaikat, Elizabeth tuh mandul. Tapi bisa hamil karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu tertulis di Bibelmu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hamillah tanpa sel telur, hamil tanpa sel sperma. Sarah hamil tanpa sesuatu apa karena dia sudah mati haid. Sarah melahirkan Ishak. Dia tersenyum ketika ditegur sama malaikat. Sarah, tahun depan saya datang. Ibrahim, tahun depan saya datang dan engkau akan mempunyai seorang anak. Tersenyum Sarah. Ditegur sama malaikat. Kenapa kau tersenyum Sarah? Bagaimana mungkin, saya ini sudah mati haid. Suamiku sudah lanjut usia. Itu kata Sarah ya, ibundanya Ishak. Apa kata malaikat? Sarah, itu mudah bagi Allah. Mudah. Inna ma'amruhu iza aroda syai'an ayakula lahu kun fayakun. Mudah. Bukan sesuatu yang mustahil kalau Allah menginginkan sesuatu yang terjadi. Adam tanpa ayah ibu tercipta dia. Mudah bagi Allah. Makanya apa kata malaikat? Nggak ada yang mustahil. Artinya Elizabeth bisa melahirkan padahal dia mandul. Mandul itu bang, nggak ada sel telurnya. Sekalipun dia dicerot-cerot setiap malam, nggak bisa hamil karena dia mandul. Seperti itu pula Maria tanpa sel sperma bisa hamil karena apa? Bagi Allah itu mudah. Dia menghendaki kelahiran Yesus, kelahiran Nabi Isa, jadilah. Makanya ketika Gabriel mendatangi Maria, apa kata Gabriel? Salam hai engkau Maria, aku diutus Tuhan kepadamu menyampaikan. Yang dia mau sampaikan ini firman, perkataan Tuhan yang dia mau sampaikan kepada Maria. Aku ini utusan Tuhan kepadamu menyampaikan. Isi yang disampaikan, isi firman Tuhan ini apa? Engkau akan hamil dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kau beri dia nama Yesus. Itulah firman yang disampaikan kepada Maria. Perkataan dari Tuhan yang dibawa oleh malaikat Gabriel disampaikan kepada Maria. Itulah disebut firman. Makanya firman itu perkataan. Perkataan Tuhan ini disampaikan kepada Maria, dibawa oleh malaikat Jibril. Aku menyampaikan bahwa engkau akan hamil. Apa kata Maria? Aku ini nggak bersuami, bagaimana mungkin? Disampaikan lagi oleh malaikat. Lah, sanakmu Elizabeth pun itu lagi mandul. Tapi tetap hamil, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu data-data di Bibelmu harus kau pelajari begitu. Jadi kau ada kebingungan tentang firman, tentang macam-macam lah di Bibelmu, kau bingung sendiri. Karena apa? Akal sehatmu nggak ada. Karena cuma pokoknya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, itu aja di kepalamu. Nggak mau berpikir sehat, nggak mau berpikir akalmu nggak bisa sehat. Jadi yang disampaikan Gabriel itu firman. Kemudian Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Kehendak Tuhan itu telah berwujud menjadi manusia. Itu kehendak. Ya. Makanya di Kejadian 1:3, berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Kehendaknya ingin menciptakan terang, terjadi terang itu. Apakah terang itu adalah Tuhan? Enggak. Enggak ada orang Yahudi menuhankan terang. Itu adalah hasil dari keinginan Allah menciptakan. Mudah bagi Allah. Mudah itu bagi Allah. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Itulah Allah. Jadi nggak ada yang hebat tuh dari Yesus. Kecuali memang dia manusia pilihan Tuhan. Rasul. Utusan. Seperti Nabi Musa. Nabi Muhammad. Dikasih dia keistimewaan. Dimuliakan. Dikasih dia mukjizat-mukjizat. Begitu memahami firman. Contoh, analoginya begini ya. Kalau kita terapkan ke kita nih manusia. Itu tadi Tuhan. Kita manusia nih. Saya masuk ke sebuah warung nih. Meminta kepada pelayan. Pelayan, taruhlah saya ini mengucapkan perkataan saya atau firman lah. Berfirmanlah saya kepada pelayan ya. Mohon maaf ya, saya hanya mencontoh. Pelayan, tolong buatkan saya secangkir teh. Saya berkata-kata kepada pelayan.
mengeluarkan perkataan saya. 5 menit kemudian teh itu ada di depan saya. Itu teh adalah perwujudan dari kalimat perintah saya, perwujudan dari apa yang saya kehendaki. Teh di depan saya kan? Apakah teh itu adalah saya? Bukan. Teh itu adalah wujud dari perintah saya, wujud dari keinginan saya, kehendak saya. Jadilah teh itu di depan saya. Apakah teh itu adalah saya? Bukan. Begitu maknanya secara sederhananya ya, teman-teman. Gurunda sudah monitor. Begitu Bang memaknai firman. Makanya Pak Budi, Bang Budi ketawa ketika kau tidak paham dengan firman, dia ketawa. Lanjut Bunda, bagus, mantap Bunda ini sekarang nih. Sip, lanjutkan Bun. Itu cara mudah memahami apa itu firman. Jadi nggak ada tertulis di Bible Yesus itu firman, nggak ada. Yang ada itu firman itu telah menjadi manusia. Kehendak Allah itu, kalimat perintah Allah itu telah berwujud menjadi manusia. Kata-katanya Tuhan itu berwujud menjadi apa yang dia kehendaki. Begitu memaknai firman. Halo? Jadi begitu sederhananya Bang ya. Jadi firman itu hasil dari, makanya Gabriel berkata, aku ini utusan Tuhan kepadamu Maria. Menyampaikan. Apa yang disampaikan Gabriel? Itulah firman dari Tuhan. Disampaikan kepada Maria. Apa isinya itu yang disampaikan oleh Gabriel? Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Itulah firman dari Tuhan disampaikan oleh Gabriel kepada Maria. Itu. Tapi mereka salah memaknai firman ini Bang Budi ya. Salah, inilah ketersesatannya karena Yohanes 1 nomor 1 padahal itu himne Platonis ya. Himne Platonis itu nggak ada di kitabnya mereka. Ketika saya memerintahkan kepada pelayan, saya berfirman nih, berkata-kata kepada pelayan, pelayan tolong buatkan saya secangkir teh. 5 menit kemudian teh itu ada di depan saya. Itu adalah hasil perwujudan dari kalimat yang saya sampaikan kepada pelayan. 5 menit ada kopi teh di depan saya. Apakah teh itu adalah saya? Tidak, itu adalah hasil dari keinginan saya, hasil dari kalimat perintah saya yang saya sampaikan. Jadilah teh itu bukan saya. Begitu sederhananya ya, cintaku. Ya Bunda. Halo Bun. Ya. Halo Bunda. Kristen Muslim? Ya. Ya, Kristen. Oh, keren. Itu yang kami tunggu-tunggu ya. Kristen Ya. naik. Cintaku. Ya, Kristen. Bunda. Islam. Ih. Ah? Islam. Oh, Islam ya Bang ya. Kenapa Bang? Saudaraku cintaku. Ya. Coba sekedar Bentar dulu. Sekedar menyimak. Kalau menyimak Bang, saudaraku boleh dibawa ya. Siap Simak ya, Bunda, Bang, siap. Ya, mohon maaf. Kita turunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarman, Kristen Muslim, saudara. Sarman. Oh, Sarman. Lanjut aja Bu, turunkan aja Bu. Muslim ya Bang. Oh, Muslim. ya. Oke, kita turunkan ya Bang ya. Yang Kristen dulu yang naik ya. Gurunda lagi ibadah sholat Isya ini teman-teman ya. Itulah sholat Halo Isya. Bunda. Halo. Ya. Bunda. Ya. Saya mau tanya. Ya, saya mau tanya. Bu Rahma, aku izin dulu ya sholat. Ya, Bunda percaya Tuhan punya kuasa nggak? Jangan dulu, siapa tahu pertanyaannya susah ini. Mudah-mudahan dia pintar sedikit ini. Ya. Bentar Bang Budi. Bunda. Bang. Ya, Kenapa? ya. Kau kayak di seberang lautan berteriak. Kenapa Bang? Oh ya, suaranya Bunda kecil di sini saya kedengaran, makanya saya Kecil apa? ke suara aku, masa sih? Ya, agak kecil. Oke, silakan. Ya, baik. Bunda percaya
Tuhan itu punya kuasa. Iyalah, maha kuasa. Bukan lagi punya kuasa, Maha kuasa. Benar. Bunda percaya Tuhan itu maha kuasa. Ya. Bang, betul. Sekarang apa yang mustahil bagi Tuhan? Apa yang mustahil bagi Tuhan? Mustahil Tuhan itu tidak maha kuasa. Mustahil tidak maha kuasa. Mustahil Tuhan itu tidak suci. Mustahil. Ya. Sekarang begini, Bunda, sesuai dengan pertanyaan Bunda, dan apa yang tadi saya dengar Bunda tadi tuh, saya dengar Bunda, iya makanya saya tanya, Bunda kan sudah jawab, Tuhan itu maha kuasa. Nah sekarang begini, tadi yang saya dengar Bunda itu hanya berasumsi, ikut asumsinya Bunda aja, gitu. Padahal itu data loh. Iya, Bunda berasumsi. Kalau Tuhan punya kuasa, apa sih yang tidak bisa Tuhan buat? Tuhan itu maha kuasa. Jadi lucu, Bunda. Jadi lucu. Sini ku kasih tahu. Tuhan itu maha kuasa, tidak mungkin dia sekarang tidak gini Mas, maha kuasa. biar jangan bikin bingung Bunda Rahma. Saya tanya Manda, kalau Tuhan Anda maha kuasa, bingung lah aku Bang. Kalau Tuhan Anda, sebentar Bun, saya mau sholat. Kalau Tuhan Anda maha kuasa, di kampung saya ini ada ayam melahirkan gajah. Menurut Anda gimana? Di kampung saya ini ada ayam melahirkan gajah. Yang benar. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Deng, Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab aja. Siapa tahu dia mau belajar gitu loh. Kasih tahu. Apa itu? Tentang kemahakuasaan Allah. Iya, pertanyaan dia kan dijawab. Ya, Bang Budi itu Mas. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa. Berbeda dengan makhluk bisa berkuasa. Jadi bedakan berkuasa dan maha kuasa. Itu sih harus dijelaskan. Siapa namanya ini? Nandolas ya? Yang bertanya ya, begitu. Gitu Nandolas. Jadi Tuhan itu atau Allah itu maha kuasa, maha Bang, bukan cuma kuasa maha. Mustahil tidak maha kuasa, mustahil tidak kuasa. Itu tadi siapa? Bapak tadi yang tanya itu siapa itu? Bang Budi. Kenapa? Ya, Bang Budi kan bilang tadi ayam sama siapa tuh, gajah kah atau apa itu? Huh? Iya. Nah, sekarang saya balik pertanyaannya. Saya balik pertanyaannya. Itu yang buat Tuhan atau siapa? Kalau Tuhan yang buat, itu mustahil. Halo? Ya, kenapa Bang? Ya, seandainya kalau dibilang itu gajah sama apa ayam tadi itu kalau Tuhan yang berkehendak, apa itu mustahil? Maksudnya apa sih? Maksudnya apa Bang? Ini loh, kalau gini Bang, saya jelaskan dulu ya. Dong pertanyaanmu tadi. Iya, ini saya udah bisa nangkep. Itu analogi, artinya apa? Allah itu maha kuasa, terus menciptakan manusia, diberikan akal. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Anda harus mendengarkan dulu, kan saya lagi ngomong. Ya silakan. Ya gitu. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan wahyu merusak akal. Artinya tidak ada ayam melahirkan sapi begitu. Artinya apa? Tidak ada manusia yang melahirkan Tuhan. Jadi semua hukum-hukum petunjuk di dalam Al-Quran itu bisa dicerna oleh akal sehat, tidak merusak akal. Gitu kira-kira abangku. Sekarang begini Pak, kalau kita mau berpikir dengan logika atau mau pakai apalah, model apa yang kita berpikir. Sekarang Tuhan memberikan akal kepada manusia. Kita kan yang harus berpikir, apa itu yang Tuhan buat itu masuk akal atau tidak masuk akal. Kalau seandainya Tuhan berkehendak bahwa manusia melahirkan manusia,
Sedangkan wujud manusia ini serupa dengan wujud Tuhan. Begitu. Ya, Aduh, Mama. ya itulah yang saya maksud tadi, Bang. Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang serupa dengan Dia. Jadi semua yang ada di muka bumi ini, ya, alam semesta dan berikut isinya itu ciptaan Tuhan. Gitu ya. Jadi Tuhan itu kan, nggak bisa itu, disamakan. Dengerin dulu. ya, Kamu berhenti ngomong loh, saya tungguin tadi. Jadi tidak ada sang pencipta itu samanya begitu. Nah, berbeda. Yang menjadi masalah di sini adalah kepercayaan Kristen. Ada manusia pernah bernapas di muka bumi, pernah dalam kandungan, dilahirkan, dia menjadi makhluk, bertumbuh dari bayi sampai dewasa, dikatakan Tuhan. Nah, inilah yang merusak akal. Nah, menurut Abang bagaimana kepercayaan Abang sendiri? Kok ada Tuhan pernah ada di muka bumi gitu loh? Silakan. Oke, baik. Ini kan bapak-bapak dengan ibu-ibu di sini, kalian berusaha untuk apa namanya? Berusaha untuk menggiring cara berpikir orang Kristen atau dogma Kristen ke cara berpikir kalian Muslim. Jadi yang mungkin yang terbatas di kalian punya apa namanya? Doktrin atau dogma agama kalian, kalian mau membatasi. Sedangkan di Kristen punya pemahaman dogma yang berbeda dengan kalian. Bagaimana kalian mau menyamakan itu? Sekarang gini, ya, Abang ini endingnya sekarang kemana gini, Pak. bicaranya? Nah, ya, ini kan yang bapak-bapak di sini dan ibu-ibu di sini bahwa adalah menurut pemahaman kalian, menurut pemahaman dogma dan ajaran kalian, ajaran Muslim. Sedangkan yang di Kristen, di kitab suci Kristen kan tidak seperti begitu. Iya, Abang, Kitab gantian suci ya. Kristen itu kan terstruktur, Makanya gantian dulu, Abang. sistematis loh, Bang. Abangku Landolas. Ya, ya silakan. Menurut Anda, kan ada perempuan tuh pernah mengandung, namanya Bunda Maria, kan gitu ya, Bang ya? Ya. Nah, menurut Abang, yang dikandung atau anaknya Bunda Maria itu, menurut Anda Tuhan atau Tuhan, Abang? Anaknya Bunda Maria namanya Yesus, Bang. Anaknya Bunda Maria? Iya. Anda kenal nggak siapa namanya anaknya Bunda Maria, Bang? Ya, Yesus. Iya. Menurut Anda Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Ya, menurut iman Kristen saya Tuhan. Nah, karena itu yang ada di dalam kitab suci saya. ya, menurut Abang masuk akal nggak ada seorang perempuan melahirkan Tuhan? Menurut Abang masuk akal atau tidak itu, Abangku? Sekarang saya balik. Kalau Tuhan yang berkehendak, apa itu tidak masuk akal atau masuk akal? Tidak masuk Kalau akal. Tuhan yang berkehendak, hah? Jadi tidak masuk akal ada manusia melahirkan Tuhan gitu ya? Itu pemahaman Anda. Ya, menurut Anda masuk Pemahaman akal Anda. nggak? Menurut Anda masuk akal? Masuk akal. Masuk akal karena ada di dalam kitab suci saya. Oke. Jadi masuk Ya, masuk akal akal. karena ada di dalam kitab suci saya. Jadi menurut Anda masuk akal ada manusia melahirkan Tuhan gitu ya? Masuk akal karena Masuk ada di akal. dalam firman. Kalau saya masuk angin, sudah Bang, nggak masuk difirmankan. akal. Saya malah masuk angin kalau begitu, Bang. Bang, kalau saya mau balik, Ya, abang gimana, percaya, Bang? abang percaya. Apa yang dipercaya, Bang? Abang percaya bahwa Tuhan berfirman lewat malaikat kepada Nabi Anda. Ya, itu pasti Anda percaya, percaya. itu? Iya, percaya, Bang. Anda percaya. Itu Iya, kan di Bang. dalam kitab suci Anda. Ya, di dalam kitab suci saya pun demikian. Saya percaya apa yang tertulis dalam kitab suci saya. Karena Memang di di dalam Kristen, kitab suci saya kan sudah tertulis. memang di Kristen ada malaikat. Ada Bang? dong, jelas dong. Hah? Di Kristen juga ada malaikat ya, Bang ya? Loh, yang duluan mana? Yang duluan hadir ke muka bumi ini apa? Agama Kristen atau Islam?
Islam dulu bang, baru Kristen. Wah, data dari mana? Anda dapat? Oh, anaknya Maria aja Islam dia bang, Muslim dia anaknya Bunda Maria. Lucu. Bukankah Menurut abang Islam itu agamanya abad menurut 8 ya? abang, menurut abang agamanya Yesus apa bang? Agamanya Yesus waktu hidup? Yesus tidak membawa agama. Yesus tidak membawa agama. Jadi Yesus tidak beragama. Yesus waktu hidup tidak ya, membawa Bang? agama. Sekali lagi Yesus tidak membawa agama. Jadi menurut abang Nindo, sampai abang Nando ini, Yesus waktu hidup dia tidak beragama ya bang ya? Yesus tidak mengajarkan agama atau membawa agama. Enggak, saya nanya Yesus Yesusnya mengajarkan sendiri. untuk Bang, Yesus tidak dengarkan membawa dulu. agama. Bang, Yesus waktu hidup dia beragama atau tidak beragama? Yesus tidak membawa agama. Dan Oke. Yesus tidak mengajarkan untuk orang beragama, atau Yesus mengajarkan manusia untuk mengikuti teladan Yesus. Itu yang disebut Kristen, adalah pengikut Kristus. Yesus itu waktu hidup dia itu berdoa kepada Tuhan, abang. Apakah Yesus bertuhan waktu dia hidup? Gimana ya, abangku? Gimana? Abang tahu nggak kalau Yesus waktu hidup dia berdoa kepada Tuhannya, abangku? Ya, tahu. Ada di dalam Firman, ada di dalam Alkitab. Nah, dia berdoa, Yesus berdoa kepada siapa? Ya, berdoa kepada Tuhan. Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan gitu. Waktu Gimana, Yesus abangku? berdoa kepada Tuhan, ya. Kan Yesus Tuhan, abang. Ya, boleh. Ya, Yesus Tuhan, berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Begitu ya? Sewaktu Berarti ada Yesus satu- berdoa kepada Tuhan, berarti ada dua Yesus Tuhan. berdoa kepada Tuhan. Ya. Ada berapa Tuhan? Ya. Ada Ya, berapa tetap Tuhan, satu abang? Tuhan. Yang mana yang Tuhan? Satu Bapak Tuhan. atau Yesus? Yang kalau satu Tuhan, yang mana yang Tuhan? Bapak atau Yesus? Oh, jangan ke sana dulu dong. Oh, terus mau kemana kita? Pertanyaan Bapak pertama apa? Pertanyaan Bapak pertama apa? Ya, Yesus kan itu menurut Anda tidak beragama. Yesus tidak bertuhan. Berarti Yesus menurut Anda ateis gitu ya? Yesus ateis ya? Yesus tidak mengajarkan agama atau membawa agama. Yesus tidak membawa agama. Jadi Yesus waktu hidup ngajarin apa? Dia ngajarkan apa? Yesus mengajarkan manusia supaya mengikut teladan Yesus. Mengikuti apa yang difirmankan, apa yang dimaksud oleh Seperti Tuhan. apa itu yang abangku? manusia. Abang, seperti apa itu ajarannya Yesus waktu hidup? Ajarannya Yesus. Hanya dua yang Yesus ajarkan. Apa itu bang? Ajaran kasih. Itu ajarannya Yesus. Mengasihi siapa bang? Mengasihi siapa? Ya. Mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Tuhan siapa itu yang dikasihi bang? Ya, Tuhan Allah. Bukan Yesus. Tuhan Yesus kan kita. juga Tuhan. Yesus Tuhan apa bukan sih? Bang? Sewaktu Yesus berbicara seperti begitu kan Yesus sebagai manusia, berbicaranya sebagai manusia. Jadi waktu dia jadi manusia dia belum jadi Tuhan. Sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada. Enggak, waktu dia jadi manusia bang, apakah dia sudah menjadi Tuhan atau belum? Sebelum dia jadi manusia, dia sudah menjadi Tuhan. Oke, berarti yang dikandung Bunda Maria Tuhan. Ya, Tuhan. Oke, Bunda Maria pernah mengandung Tuhan. Yang dilahirkan Maria Tuhan, gitu ya bang ya? Jadi waktu Yesus berdoa, Tuhan berdoa kepada Tuhan. Begitu ya bang ya? Sewaktu Yesus berdoa, itu Yesus berdoa sebagai manusia. Oh, berarti waktu dia berdoa dia bukan Tuhan. Ya, sewaktu dia berdoa kan dia mengajarkan kepada manusia, kepada murid-muridnya, kepada manusia supaya
cara berdoa kepada Tuhan seperti begini. Iya. Dia minta kepada Tuhan. Waktu Yesus berdoa, dia Tuhan atau bukan Tuhan dia waktu dia berdoa? Ya itu kan sebagai manusia. Oh, berarti Yesus waktu berdoa dia bukan Tuhan. Ya sebagai manusia dia berdoa kepada Tuhan. Oh, berarti Yesus pernah tidak menjadi Tuhan. Yesus tidak pernah tidak menjadi Tuhan. Berarti Tuhan Yesus sendiri berdoa. mengatakan. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Jangan Bapak kesana. Yesus berkata bahwa Pak, dengar Pak. Yesus berkata begini, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya? Oh gitu. Begitu. Mana duluan ada Yesus atau Bunda Maria? Yang jelas Yesus lah. Oh, jadi lebih tua Yesus daripada Maria. Ya berarti Anda sudah mempermainkan logika cara berpikir Anda dengan Tuhan ya. Kan cuma nanya Bang, saya nanya mana lebih tua, mana lebih tua. Dengerin dulu ya berarti kalau pertanyaan Bapak seperti begitu kan? Ya. Saya lagi bertanya Bang Nando. Ya. Mana lebih tua Yesus daripada Bunda Maria? Ya lebih duluan Yesus dong. Oke, berarti lebih tua anak daripada ibu, gitu ya? Maria kan hanya sebagai sarana. Oke. Jadi lebih Maria tua kan digunakan Yesus Tuhan sebagai sarana. Ya, lebih tua Yesus daripada Maria kan gitu ya? Sekarang begini. Ya, bagaimana kalau sekarang? Anda bisa menggunakan begini, bagaimana sekarang? Bagaimana begini, sekarang, Pak? Bang? Bagaimana sekarang? Bang, bagaimana sekarang, silakan. Ya. Ya. Ulangi pertanyaan Anda. Ya, mana lebih tua, Bunda Maria atau Yesus? Yang jelas, lebih duluan Yesus. Lebih duluan Yesus. Jadi lebih tua anak daripada ibu, kan gitu ya Bang ya? Lebih tua anak daripada ibu. Ya. Nah, kalau Anda bermain logika di sini ya, berarti. Ya. Gimana Bang? Jawaban saya kan Maria kan hanya sebagai sarana. Sarana sebagai sarana yang apa, digunakan oleh Tuhan. Maria itu sarana untuk apa? Ya sarana untuk menghadirkan Tuhan ke muka bumi. Jadi menunjukkan jadi kepada Tuhan manusia ini adalah. Jadi menurut Anda Tuhan ini turun, Bunda Maria sebagai sarana kandungannya 9 bulan. Kemudian setelah dia menjadi bayi, Bunda Maria merawat Tuhan. Jadi Tuhan ini merepotkan Maria ya Bang ya? Bagaimana? Jadi Tuhan ini merepotkan Maria. Tuhan tidak merepotkan Maria kok. Justru Maria bersyukur karena dari sekian banyak manusia di muka bumi, sekian banyak perempuan di muka bumi, hanya Maria yang terpilih oleh Tuhan untuk menjadi sarana sebagai alat Tuhan untuk Tuhan pakai menunjukkan kasih dan kemurahan Tuhan untuk manusia. Begitu dong. Bang, yang namanya ibu hamil 9 bulan itu repot loh Bang. Ya, repot untuk logika manusia. Tapi kalau bagi Tuhan kan tidak ada yang mustahil. Tapi kan ada kan justru Tuhan, Bang, justru Tuhan Anda itu numpang hidup dalam diri manusia. Repot Bang, dia numpang 9 bulan Bang. Ya kalau manusia itu yang ciptakan manusia kan Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, yang mau melarang Tuhan siapa? Anda mau melarang Tuhan? Anda siapa? Saya nggak mau melarang, ya. Abang. Saya nggak larang. Ya, cara berpikirmu saja. Anda mengiring saya lebih percaya Anda daripada Tuhan. Saya nggak mau melarang. Tuhan Anda mau masuk kandungan silakan, Bang. Saya nggak ngelarang, abangku. Ya, logika Anda yang sesat lah. Saya ini nggak bermain logika, Anda membatasi Bang. Tuhan dong. Tapi saya lagi Anda membatasi berusaha Tuhan dong. supaya tidak pusing, Bang. Ya,
Anda yang buat Anda pusing loh, saya nggak pusing. Oh iya, saya yang pusing abang. Ya Anda yang pusing ya urusan Anda. Jadi menurut abang Nando ini, jadi Tuhan itu numpang lewat sebagai sarananya Maria begitu ya? Ngapain numpang lewat? Ya kehendak Tuhan ya kehendak Tuhan. Ngapain lu manusia lu mau ngatur Tuhan? Gimana sih? Tapi Bunda Maria untung sehat ya bang ya, sehat, bisa memberikan nutrisi gizi isi kandungannya yang Tuhan Anda itu ya. Untung aja Bunda Maria sehat bang, nggak kekurangan gizi gitu.